kerja di Leman Gardu. Pada kesempatan pagi ini saya mau mengupload video yang beberapa waktu saya rekam. Ini mengenai proses penggantian kampas kopling di motor Ninja. Jadi prosesnya dari awal pembongkaran sampai pemasangan. Mungkin teman-teman yang mau belajar atau mau memasang sendiri bisa disimak videonya. Dan untuk review yang sudah ahli-ahli, nggak usah ditonton, langsung aja di skip, mungkin nggak bermanfaat ya. Jadi nggak usah lama-lama, langsung saja kita simak videonya. Melanjutkan videonya, ini mengganti kampas kopling. Jadi pertama kali yang bisa dilakukan kalau saya itu mengetap oli mesin ya. Jadi oli mesinnya saya tap dulu, terus nanti sambil menunggu oli mesinnya tumpah semua, kita sambil mengerjakan yang lain. Jadi ini oli mesin pertama kali saya tap dulu saja. Saya siapkan kertas bekas sama nampan oli yang sudah saya bersihkan, karena nanti ini olinya mau saya pakai kembali. Jadi ini ketika oli mesin sudah saya tap, ini kita bisa sambil membongkar yang lain. Ini saya membongkar pedal selah ya teman-teman ya. Jadi pedal selah saya lepas, lanjut ke bagian-bagian yang nanti sekiranya perlu dilakukan pembongkaran. Jadi kayak tadi pedal selah, terus kawat kopling itu juga harus dilepas. Terus nanti kita juga perlu membongkar tutup kipsnya, perlu kita bongkar ya. Jadi tutup kipsnya nanti kita bongkar juga. Ini di sini saya menggunakan kunci L ukuran 5 mili ini karena posisinya bautnya sudah enggak standarnya. Jadi posisinya sudah menggunakan baut gantian. Kalau yang standarnya itu pakai kunci 8 mili, bisa menggunakan kunci ring atau kunci sok 8 ya. Ini saya lepas sekalian sama dudukannya aja biar gampang. Ini tadi yang pelepasan bukan mekanisme sih teman-teman. Jadi cuma tutupnya aja, tutupnya super kipsip itu dilepas sama baut yang mengikat yang kipsnya itu, karena itu nanti kalau ditarik di tiangnya itu gak bisa, harus diangkat dulu tutupnya. Terus menguras air radiator. Jadi yang selang yang dapat pompa radiator di sebelah kanan ini juga dilepas. Airnya kita tampung juga, nanti bisa dipakai kembali. Jadi tidak harus menggunakan air radiator yang baru ya, biar lebih mengirit biaya. Tapi kalau itu air radiatornya sudah jelek dan waktunya ganti ya mungkin sekalian diganti, sekalian jalan. Terus mari kita lanjutkan
membongkar bak kopling. Ini juga menggunakan kunci L 5 mili. Karena udah gantian juga ya, jadi sama si customernya ini bautnya udah diganti semua dengan kunci model L 5 mili. Tentunya panjangnya mungkin sudah disesuaikan sendiri ya. Kita bongkar satu persatu dan diusahakan nanti waktu melepas ini si perpak tidak robek, biar bisa digunakan kembali juga. Sementara kalau robek ya nanti harus diganti, tapi dibersihkan dulu. Kalau menggunakan kunci L seperti ini lumayan tidak cepat, jadi tidak bisa cepat. Kalau menggunakan kunci biasa kan kita bisa menggunakan kunci T, modelnya cepat bisa dilepas. Kalau ini ya harus sabar dan pelan-pelan. Ini sebelumnya ini saya oke, tapi ternyata agak susah. Tapi setelah saya coba beberapa kali akhirnya bisa terlepas ya teman-teman ya. Dan si perpak kopling juga masih sangat aman. Jadi ini nanti perpak koplingnya tidak saya bersihkan, jadi tidak saya ganti, tetap akan saya pakaikan kembali aja. Nanti tinggal disampaikan ke yang punya motor. Tapi kalau si yang punya motor ganti sekalian mas, ya udah sekalian mungkin akan kita ganti. Tapi mengingat ini kondisinya masih cukup oke ya usah saya ganti. Melanjutkan ini, sekarang kita proses pembagian melepas dari komponen yang akan kita ganti. Jadi kita membukanya dari membuka kunci baut 10 menggunakan kunci T10. Ini bagian dari baut pengikat untuk tutup koplingnya. Ada 4 biji ya, kita bongkar semua, terus nanti kita lepas seperti ini sambil kita cek apakah ada masalah lain, mungkin di tutupnya sudah halus atau platnya sudah tidak rata. Ini sambil kita cek satu persatu, atau cukup diganti kampasnya saja. Mungkin teman-teman nanti bisa diperhatikan sendiri-sendiri ya, kalau mau mengganti kampas kopling sendiri, tidak ke bengkel. Jadi mungkin yang perlu diperhatikan tadi di plat-platnya tadi, sama di tutup kampasnya, sama di pelandes yang sebelah sana itu. Kalau itu sudah tidak rata atau mengalami kehalusan ya sebaiknya diganti sekalian, mengingat kampas koplingnya ini juga langsung bersentuhan dengan platnya sama tutupnya. Kalau di sini kebetulan ini kondisinya masih cukup oke, jadi tidak ada penambahan spare part lainnya. Ini langsung saja kita mengganti kampasnya saja menggunakan dengan kampas kopling yang baru. Ini kampas koplingnya sebelum saya pasang saya rendam dulu pakai oli mesin biar langsung basah, jadi nggak nunggu nanti olinya bersirkulasi baru basah. Ini saya celup-celupkan sekalian di
nampan oli mesin langsung baru kita pasang. Kita pasang satu persatu, dan untuk platnya itu kalau biasanya saya menghadapnya searah, jadi yang sisi tajam bisa ditaruh di dalam, yang agak sedikit tirus itu ditaruh ke luar semua. Tapi nanti dapatnya si platnya itu kondisinya arahnya sama semua, nggak bolak-balik gitu ya. Yang perlu diperhatikan waktu pemasangan itu kampasnya. Kalau kampasnya sih bebas, karena kampasnya itu semua sama. Cuman kalau harusnya itu di bawaan motornya itu ada kampas yang kecil sama plat springnya. Ini kayak udah diganti, karena tadi tak cari-cari nggak ada. Tak cari-cari udah nggak ada. Jadi ini langsung ke kampas kopling yang besar-besar semua. Jadi intinya kampas koplingnya semuanya pakai plat yang besar ya teman-teman ya. Ini kita pastikan lagi semuanya sesuai dengan posisinya. Kalau kampasnya udah sesuai, nanti tinggal kita pasang si penutup dari kampas koplingnya ya, seperti ini. Ini kita pasang kembali seperti tadi waktu kita membongkar kampas koplingnya. Susunannya nanti dipasangnya pernya dulu, per kopling berkelanjutan dengan bautnya, per kopling dengan kelanjutan bautnya seperti ini ya. Terus tinggal kita kencangkan menggunakan kunci 10 mili satu persatu. Diusahakan mengencangkannya dengan rata dan menyilang, jadi nggak dipukul rata semua ya teman-teman ya. Dikencangkan dengan menyilang. Dan kekencangannya diusahakan rata. Kalau mungkin memiliki kunci torsi, bisa menggunakan kunci torsi biar lebih rata ya. Kalau sudah dipastikan lagi kencangnya rata. Lap-lap dulu biar bersih, nggak ada kotoran yang mengganjal. Nanti takutnya kalau ada kotoran yang mengganjal itu beresiko bocor ya. Jadi tadi saya pastikan bersih dulu. Kalau sudah, kita tinggal tutup, kita pas-paskan biar pas. Lanjut pemasangan baut seperti waktu kita membongkar tadi. Kita carikan bautnya sesuai dengan ukurannya, panjang pendeknya harus sesuai ya. Lanjut nanti tinggal dikencangkan satu persatu. Ini sebenarnya menggunakan kunci L ini ribet ini, tapi ya karena dari si owner memang kuncinya sudah L ya, kita harus lebih sabar lagi ya teman-teman ya. Nanti jika dikencangkannya nanti menyilang, jadi tidak diurutkan ya.
kiri kanan atas bawah, kiri kanan atas bawah, seperti itu aja. Ini sementara ini saya pepetkan dulu, jadi saya kencangkan tapi nggak kencang banget. Nanti waktu pengencangannya saya sambung menggunakan kunci seketemunya. Itu tadi videonya, proses pembongkaran dan pemasangan sampai selesai. Mungkin bermanfaat, dan apabila banyak yang bisa dikritik atau tinggalkan saran di kolom komentar. Terus jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Semoga bermanfaat. Terima kasih.